KPU Jakarta sedang mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi Sabtu 7 Desember 2024 usai KPU Jakarta menyelesaikan rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi akan digelar hari ini pukul 4 sore, dihadiri saksi dari masing-masing pasangan calon. Jika tidak ada kendala, pada tanggal 9 Desember KPU Provinsi Jakarta akan mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta. Selanjutnya adalah penetapan calon jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. 30 November sampai 9 Desember itu adalah rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu, ya. Penetapan hasil pemilu, jadi bukan penetapan calon, ya. Jadi penetapan hasil pemilu nanti dilanjutkan dengan penetapan calon kalau memang memastikan di Mahkamah Konstitusi ada gugatan atau tidak. Pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan berita acara registrasi perkaranya. Sementara itu, pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan unggul di 4 kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sementara oleh KPU di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan berhasil meraup suara terbanyak di kota Cirebon, Depok, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Dari 4 calon yang berlaga di kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Barat, Deddy Erwan berhasil mengantongi suara tertinggi dengan perolehan suara yang cukup signifikan, rata-rata di kisaran 50%. Masih terdapat 23 kota lain di Jawa Barat yang belum menyelesaikan proses rekapitulasinya. Sementara itu, rekapitulasi suara Pilkada serentak 2024 di Kota Surabaya telah selesai digelar oleh KPU Surabaya. Dari 31 kecamatan di Surabaya yang dilakukan rekapitulasi ini untuk Pilgub Jatim, pasangan calon Tri Risma hari ini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menang telak atas 2 paslon lainnya. Sementara untuk Pilwali Kota Surabaya, paslon Eri Cahyadi dan Armuji juga menang telak atas kota kosong. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh Informasi terkini rekapitulasi suara Pilgub Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata, Ahmad Fadilah, dan Mahendra Tri Ginanjar. Selamat pagi rekan-rekan, kita ke Ariel terlebih dahulu di kantor KPU Jakarta. Ariel, rekapitulasi tingkat provinsi berlangsung hari ini. Hal apa saja nantinya yang bisa membuat pengumuman pemenang Pilgub Jakarta bisa lebih cepat dari jadwal? Ini nanti tepatnya pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, rekapitulasi pleno KPU Provinsi DKI Jakarta akan berlangsung di Hotel Saripan Pasifik Tamrin Jakarta. Dan memang yang membuat cepat nantinya jika dari masing-masing saksi pasangan calon Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan gugatan kepada KPU terkait hasil dari rekapitulasi tersebut yang akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 7 hingga tanggal 9. Namun sebaliknya jika nantinya dari para saksi ada yang merasa keberatan dan melakukan gugatan dengan mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, maka dari KPU DKI Jakarta akan menunggu hasil dari sidang putusan yang akan diberikan oleh MK kepada KPU kembali terkait pembacaan sidang tersebut. Dan memang nantinya dari MK tersebut akan diberikan waktu kurang lebih 3 hingga 5 hari kepada KPU hingga nantinya akan ditetapkan oleh KPU terkait hasil rekapitulasi tersebut. Begitu, Okta. Ariel, jadi hari ini di KPU Jakarta, sepengetahuan Anda atau di pengamatan Anda, apa yang saat ini sedang dilakukan sudah terlihatkah? Mungkin perwakilan dari masing-masing paslon yang datang ke KPU untuk tadi melakukan gugatan yang diberikan di 3 hari ini? Ya, memang hingga saat ini di KPU DKI Jakarta masih terlihat sepi. Namun memang nanti pukul 4 sore tepatnya di Hotel Saripan Pasifik akan berlangsung dari kegiatan pleno rekapitulasi tersebut. Dan hingga saat ini memang dipersiapkan oleh dari tim keamanan pihak kepolisian akan menerjunkan sebanyak 1.000 personel untuk pengamanan yang dimana nantinya akan dibagi menjadi 3 ring, yaitu ring pertama hingga ring ketiga. Dan untuk masa ataupun dari masing-masing
masa pasangan calon akan diberikan tempat yaitu di daerah Patung Kuda tepatnya untuk jika ada penggerakan massa dan dilakukan juga pengamanan oleh personil kepolisian yaitu sebanyak 1.000 personil. Begitu Okta. Oke, Jakarta bisa lebih cepat jika masing-masing saksi tidak lakukan gugatan di 7 sampai 9 Desember. Selanjutnya kita ke KPU Jawa Barat bersama Ahmad Fadilah di sana. Ahmad Fadilah, jadi bagaimana proses rekapitulasi? Apakah ada hambatan di sana? Karena beberapa hari lalu Ketua KPU Jabar dicopot oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan sedang memang Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni diberhentikan oleh DKPP, tetapi hal tersebut tidak mengganggu proses rekapitulasi perolehan suara pilkada serentak di Jawa Barat. Memang Okta, berdasarkan informasi dari Komisioner KPU Jawa Barat Adi Saputro menyatakan bahwa sejak 29 November hingga Jumat sore kemarin sudah ada 21 kabupaten kota yang menyerahkan hasil rekapitulasi dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Memang hingga saat ini proses rekapitulasi baik di tingkat kabupaten kota masih terus dilakukan oleh KPU kabupaten kota, sehingga proses rekapitulasi tidak terganggu oleh adanya pemberhentian ketua KPU Jawa Barat. Kita memang di tengah upaya penyelesaian rekapitulasi perolehan suara pilkada di 2004 di Jawa Barat ini, bahwa Komisioner KPU Jawa Barat Adi Saputro menyatakan bahwa akan dilangsungkannya pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti di Bogor, Bekasi, dan Karawang. PSO atau PSL ini dilakukan dikarenakan adanya gangguan dan bencana alam. Kembali ke Okta. Oke, baik, proses rekapitulasi masih berlanjut di Jawa Barat maksud kami. Sekarang kita bergeser ke Jawa Timur, ada Mahendra Tri Ginanjar di KPU Provinsi Jawa Timur. Mahendra, selamat pagi. Apakah rekapitulasi suara Pilgub Jatim di tingkat kabupaten kota telah selesai dan nantinya siap dilanjutkan rekapitulasi di tingkat provinsi? Ya, Okta dan saudara, bahwa untuk rekapitulasi tingkat kabupaten di 38 kabupaten kota seluruh Jawa Timur ini sendiri hingga tadi malam memang telah selesai seluruhan, di mana 2 kabupaten terakhir yang telah selesai melakukan rekapitulasi tingkat kabupaten kota, yaitu Kabupaten Sampang dan juga Kabupaten Sumeneb, di mana Kabupaten Sampang ini sendiri sedikit terlambat untuk menyelesaikan rekapitulasi tingkat kabupaten, karena memang di sejumlah TPS di Kabupaten Sampang ini harus melakukan pemungutan ulang suara karena adanya tindak kecurangan yang dilakukan. Sementara untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri ini terkendala terkait wilayah kepulauan yang berjarak cukup jauh dengan Kabupaten Sumeneb sendiri, sehingga membutuhkan waktu untuk proses rekapitulasi di tingkat kabupaten. Namun Komisioner KPU Jawa Timur memastikan bahwa hingga tadi malam ataupun Jumat malam keseluruhan KPU kabupaten kota, yaitu sebanyak 38 kabupaten kota telah menyelesaikan rekapitulasi dan telah dikirim ke KPU Jawa Timur. Rencananya KPU Jawa Timur akan memulai proses rekapitulasi tingkat provinsi, yaitu pada hari Minggu besok hingga hari Senin. Ditargetkan memang untuk rekapitulasi tingkat provinsi ini berlangsung selama 2 hari oleh KPU Jawa Timur, di mana setelah proses rekapitulasi tingkat provinsi ini, KPU Jawa Timur akan menetapkan hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi dan diberikan jatah waktu 3 hari untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jawa Timur sendiri. Jika dalam 3 hari ini tidak ada gugatan ataupun paslon menerima hasil Pilkada Jawa Timur ini sendiri, maka selanjutnya KPU Jawa Timur akan menetapkan pasangan calon pemenang Pilkada Jawa Timur. Namun hasil pemenang siapa gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih ataupun pemenang dari pilkada ini sendiri akan masih menunggu rekapitulasi final yang rencananya memang ditargetkan selesai selama 2 hari, yaitu mulai hari Minggu besok hingga hari Senin mendatang. Ya, Okta. Ya, proses rekapitulasi juga masih berproses di sejumlah daerah. Tentu kita pantau bersama sampai nanti pengumuman, termasuk tadi salah satunya di Jakarta yang mungkin bisa lebih cepat pengumumannya. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV tadi ada Ariel Wiranata dari Jakarta, Ahmad Fadilah di Jawa Barat, dan Mahendra Tri Ginanjar dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.